Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari grup C. Di sini kami beranggotakan 5 orang. Saya sendiri Nur Sitawati dengan NIM 20110131 Yang lain dipersilakan untuk memperkenalkan diri. Ya, perkenalkan nama saya Ayah Nabila dengan NIM 20110113320010. Perkenalkan, nama saya Bita Putri dengan NIM 201013220018. Perkenalkan, nama saya Munira Salsabella dengan NIM 20110132200014. Perkenalkan, nama saya Najir Wahidi dengan NIM 20110113110009. Oke, di sini kami akan mendiskusikan tentang analogi dan konvergensi dalam bab 5. Sebelum itu, kira-kira dari teman-teman sendiri ada yang tahu nggak pengertian dari analogi itu sendiri apa? Menurutku, analogi adalah salah satu ciri yang tidak menunjukkan adanya nenek moyang yang sama antara dua organisme, meskipun struktur anatomi yang dipelajari terlihat serupa dan mungkin menjalankan fungsi yang sama. Mereka sebenarnya adalah produk evolusi konvergen. Hanya karena mereka terlibat dan terlihat sama, tidak berarti mereka terkait erat di pohon kekerabatan. Kira-kira contohnya seperti apa ya? Untuk contohnya sendiri itu mengenai struktur analogi, yaitu sayap kelelawar, serangga terbang, dan juga burung, di mana ketiga organisme ini menggunakan sayapnya untuk terbang. Tetapi pada kelelawar sebenarnya adalah mamalia dan tidak berkaitan dengan burung atau serangga terbang. Faktanya juga burung itu lebih dekat hubungannya dengan dinosaurus daripada kelelawar atau serangga terbang. Burung, serangga terbang, dan kelelawar semuanya beradaptasi dengan relung mereka masing-masing dengan mengembangkan sayap. Namun sayap mereka tidak menunjukkan hubungan evolusi yang erat. Mungkin ada contoh lain dari teman-teman? Contohnya pada sirip hiu dan lumba-lumba. Hiu diklasifikasikan dalam keluarga ikan, sedangkan lumba-lumba termasuk pada mamalia. Namun keduanya hidup di lingkungan yang serupa di lautan, di mana sirip merupakan adaptasi yang menguntungkan bagi hewan yang perlu berenang dan bergerak di air. Jika mereka ditelusuri kembali, cukup jauh di pohon kehidupan, pada akhirnya akan ada nenek moyang yang sama untuk keduanya, tetapi tidak akan dianggap sebagai nenek moyang yang sama baru-baru ini. Dan oleh karena itu, sirip hiu dan lumba-lumba dianggap sebagai struktur yang analog. Oh iya, di buku juga tertera tentang konvergensi. Kira-kira ada yang tahu? Menurutku, konvergensi itu ketika dua spesies yang tidak berkerabat mengalami beberapa perubahan dan adaptasi menjadi lebih mirip. Biasanya, kedua spesies ini hidup di iklim dan lingkungan yang serupa di berbagai belahan dunia yang mendukung adaptasi yang sama. Ciri-ciri serupa kemudian membantu spesies tersebut bertahan hidup di lingkungan. Menambahkan, konvergensi seringkali terlihat sangat mirip dengan analog, namun mereka tidak terkait erat dengan pohon kehidupan. Kebetulan peran mereka di lingkungan masing-masing sangat mirip dan membutuhkan adaptasi yang sama agar bisa sukses bereproduksi. Seiring waktu, hanya individu yang kuat akan bertahan dan sementara yang lainnya akan mati. Spesies yang baru terbentuk ini sangat sesuai dengan perannya dan dapat terus berkembang biak serta menciptakan keturunan di generasi mendatang. Untuk contohnya sendiri kira-kira seperti apa ya? Terdapat di dalam buku bahwa contoh konvergensi terlihat pada bentuk tubuh hewan berenang, seperti pada ikan dan mamalia. Lumba-lumba yang memiliki bentuk tubuh yang garis lurus atau yang disebut dengan streamline. Izin bertanya, garis arus atau streamline itu seperti apa ya? Garis arus atau streamline adalah seperti tabung yang meruncing di badan kedua ujungnya.
Oh iya, untuk soal nomor 6, dengan pertanyaan jelaskan sayap kelelawar dan sayap burung sebagai analogi dan bagaimana pula penjelasannya manakala kedua sayap tersebut dipandang sebagai konvergensi, di mana letak perbedaan kedua macam penjelasan tadi. Nah, untuk pertanyaan ini menurut kalian bagaimana ya? Sebelumnya, aku bakal menjelaskan dulu tentang hewan kelelawar. Jadi, hewan kelelawar ini memiliki kerabat tertua yang bernama Onychonicteris pennerti. Ada beberapa perbedaan antara kelelawar tadi dengan kerabat modernnya. Dari anatominya, dia memiliki telinga dan spesimen yang diawetkan. Ilmuwan mengetahui bahwa kelelawar itu tidak dapat melakukan ekolokasi. Mereka mengandalkan penglihatan, penciuman, dan sentuhan untuk menemukan makanan mereka. Berbeda dengan kelelawar sekarang. Saya ingin menambahkan bahwa fosil Onychonicteris pennerti ditemukan pada tahun 2008 yang memiliki cakar di kelima jarinya. Kelelawar mungkin salah satu mamalia yang mengembangkan penerbangan dengan mengepak sayapnya. Tetapi spesies mamalia yang lain dari tupai terbang hingga makhluk hidup mirip lemur yang disebut dengan kolubo dapat meluncur di udara dengan membran yang diperluas. Kelelawar paling awal muncul mungkin berevolusi di sepanjang rute yang sama, dengan beberapa kulit ekstra yang memungkinkan mereka berpindah dari pohon satu ke pohon yang lainnya. Kalau dari kalian, apakah ada yang tahu tentang nenek moyang burung? Dari yang saya dapatkan, nenek moyang burung dikatakan berasal dari Archaeopteryx yang memiliki ciri khas seperti burung modern dari pundak, panggul hingga kaki. Archaeopteryx memiliki sayap yang sama kecuali susunannya. Clavicula membentuk formula atau tulang berbentuk garpu pada dinosaurus, dan ciri kaki dengan 3 gigi depan dan 1 di belakang. Archaeopteryx juga memiliki ciri reptil yaitu gigi kecil di rongga rahang, ekor panjang yang terdiri dari 20 vertebrae, tulang kaki bebas dengan cakar di semua jari, dan tulang rusuk perut. Tulang sayap dan tungkainya relatif tinggi, relatif pendek, dan kokoh yang membuatnya menjadi penerbang yang buruk. Jadi untuk pertanyaan nomor 6 sendiri, dari segi analogi seperti apa ya? Menurutku, ditinjau dari segi analogi itu memiliki arti bahwa organ-organ tubuh makhluk hidup yang memiliki struktur yang berbeda-beda, tapi memiliki fungsi yang sama pada sayap kelelawar contohnya. Dilihat mirip seperti struktur telapak tangan yang dimiliki pada manusia dengan jari-jari yang panjang yang dilapisi oleh kulit tipis yang sifatnya elastis. Sedangkan untuk sayap burung memiliki struktur tulang dengan relatif kaku, tetapi dilihat dari fungsinya itu keduanya sama-sama memiliki sayap untuk terbang. Dari segi konvergensinya pada kedua kelompok tersebut, struktur analogi menunjukkan bahwa mereka merupakan organisme dengan nenek moyang yang berbeda, sehingga mereka beradaptasi mengalami perubahan secara struktur untuk dapat menyesuaikan diri dengan memiliki kondisi lingkungan yang sama. Mungkin ada yang ingin menambahkan lagi? Aku izin menambahkan, analogi adalah organ-organ tubuh makhluk hidup yang mempunyai struktur yang berbeda tetapi memiliki fungsi yang sama. Contoh sederhananya adalah sayap burung dan sayap kelelawar. Struktur sayap burung adalah memiliki tulang ringan dan dibalut oleh otot yang ditumbuhi oleh bulu yang rapat. Sedangkan struktur sayap kelelawar adalah tulang jari yang memanjang yang dibalut oleh lapisan kulit tipis kuat yang membentang dari lengan hingga kaki. Keduanya sebenarnya memiliki fungsi yang sama, yaitu untuk terbang. Menambahkan lagi tentang konvergensi. Konvergensi menjelaskan bahwa analogi bisa terjadi karena mereka beradaptasi secara independen terhadap habitatnya. Padahal nenek moyang mereka tidak mempunyai genotipe yang sama tersebut. Untuk letak perbedaan kedua penjelasan tersebut, kira-kira pada bagian apa ya? Menurutku, analogi hanya menjelaskan persamaan fungsi dari bagian tubuh makhluk hidup berbeda dengan struktur hidup berbeda. Dalam artian hanya menjelaskan kesamaan fungsinya. Analogi ini sendiri adalah produk dari evolusi konvergen.
Ada yang ingin menjelaskan lagi? Di sini menjelaskan mengenai untuk konvergensinya. Konvergensi sendiri menjelaskan bahwa analogi itu bisa terjadi karena mereka beradaptasi secara independen terhadap habitatnya, padahal nenek moyang mereka bersama itu tidak punya genotip yang sama. Menjelaskan alasan dari persamaan fungsi. Aku ingin menyempurnakan, mungkin seperti ini. Analogi adalah produk dari evolusi konvergen, sedangkan konvergensi adalah alasan terjadinya evolusi konvergen. Mungkin seperti itu. Jadi kesimpulan kita pada diskusi ini yaitu sayap burung dianalogikan dengan sayap kelelawar karena memiliki fungsi yang sama, meskipun memiliki struktur yang berbeda. Sedangkan jika dipandang sebagai konvergensi, kedua sayap ini berkembang secara independen dan memiliki nenek moyang yang berbeda. Letak perbedaan keduanya adalah analogi, merupakan produk dari evolusi konvergen. Sedangkan konvergensi merupakan alasan terjadinya evolusi konvergensi. Bagaimana teman-teman? Apakah ada tambahan lagi atau sudah cukup? Dari aku sudah cukup. Dari saya cukup. Dari aku cukup. Dari aku cukup. Nah, mungkin itu saja dari diskusi kita kali ini. Semoga diskusi kita ini bermanfaat bagi orang lain, terutama bagi kita sendiri dalam bidang biologi. Dan juga yang lainnya, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.